Oke, ketemu lagi sama gua. Kali ini gua akan jelasin gimana cara nyari duit lewat AdSense dan apa yang nggak boleh lo lakuin kalau AdSense-nya berbentuk blog. Ya, jadi gua kalau konten YouTube gua masih belum di-approve biar gua bisa selalu bikin konten yang bermanfaat. Gua berharap lo yang nggak punya waktu untuk bikin konten, ngajarin juniornya atau share ke teman kerja, mungkin lo bisa subscribe video ini atau lo bisa share video gua kalau ada yang nanya, sehingga kebutuhan gua 4.000 jam dan 1.000 subscriber terpenuhi untuk akun YouTube. Oke, balik lagi ke AdSense. Jadi AdSense itu ada tiga ya. Ada AdSense buat blog, ya ini lo bisa lihat nih, ini buat blog nih. Yang kedua itu ada AdSense buat, nah ini AdSense nih ya. Yang kedua itu ada AdSense buat YouTube. Ya, ini YouTube nih. Yang ketiga adalah AdSense buat AdMob. AdMob itu biasanya adanya di aplikasi. Oke, jadi lo bisa lihat eh, berapa lama prosesnya gue sampai bisa approve. Ini lo lihat nih tanggal 26 bulan 12 ya. Ini paling bawah. Bulan 6 bulan 12. Ini bulan 6 bulan 12. Gua masih ditolak ya dari bulan Juni. Terus gua diterima baru bulan Januari. Situs Anda siap menayangkan. Nah, setelah dia waktu ditolak gini. Ya, gua masih ditolak. Nah, setelah disetujui dia begini. Dia juga udah pernah gue bikin. Oh, sebentar. Ini waktu ditolak. Ya. Ini setelah disetujui, ya ini situs Anda siap menayangkan. Yang terbaru yang gue mau sampaikan di video ini adalah apa yang nggak boleh lo lakuin kalau yang di approve itu di blok. Nah, di sini lo lihat nih kan, gue baru di sini, terus gue mulai ngaktifin AdSense itu gue lupa ya sekitar tanggal berapa, belum lama. Kira-kira baru seminggu lah, sekitar awal Februari nih. Baru awal Februari gue hidupin, tiba-tiba tanggal 4 gue ditangguhkan, dibatasi nih. Jadi apa sih penyebabnya nih? Ini kan intinya ini dibatasi lah. Jadi nggak ada akun yang tampil di AdSense gue. Awalnya gara-gara apa sih? Gara-garanya gue nulis ini nih. Bisa lihat di surat pengantar blog.com, nanti ada blognya di tombol sebelah kanan sini nih. Ya. Kalau lu dari surat pengantar, misalnya gini ya, surat pengantar. Di sini ada menu blog nih ya, lu klik sebelah kanan nih. Ada menu blog, nanti lo akan datang ke sini dan di sini ada tulisan gue yang bikin gue dikirimin ini nih, penayangan iklan Anda di akun AdSense dibatasi ya. Jadi iklan gak nongol nih. Itu gara-garanya tulisan ini ada di Buruh Sejahtera. Ini singkatnya gue nulis komplain lah gue.
kenapa ribuan iklan tapi gue cuma dapat sedikit ya. Jadi caranya AdSense yang berlaku di blog itu atau di tulisan kalau lu suka lihat iklan itu bukan berapa banyaknya tampilan kayak gini nih. Agak lama nih internetnya nih. Disabarin aja nih. Ya. Nih hari ini ya. Ya, ini yang kemarin nih. Jadi yang dinilai itu bukan berapa banyaknya tampilan ini nih. Bukan berapa banyaknya tayangan, tapi berapa banyaknya klik. Jadi meskipun di sini ada ribuan iklan yang nongol gitu ya, di AdSense itu nggak peduli gitu. Yang menang itu yang iklan menurut gua. Jadi dia dapat branding tanpa harus ngeluarin biaya. Padahal perusahaan-perusahaan ini kan perusahaan gede ya, bukan perusahaan kecil. Wah, ini. Oke lanjut, jadi nggak peduli berapa banyak iklan yang tampil. Ya, jadi di sana ada namanya CPM, cost per million impression. Jadi cost kalau kalau yang kerjaannya bikin iklan nggak tahu gue sekarang masih ada apa enggak. Itu dia bayar 1.000 kali impresi. Tapi guanya nggak dibayar gitu. Ini kan. Jadi 700 impresi juga hasilnya nggak ngaruh gitu. Cuma 10 klik bisa ngasilin 15.000. Nah, nanti gua jelasin apa hubungannya. Kalau cara berpikirnya jalan sih sebenarnya lo bisa tahu dan bisa nyari duit gampang banget sebenarnya. Kalau masalahnya gimana caranya lo nggak kena ini nih, penayangan iklan anda dibatasi nih. Jadi kalau mau nyari 100.000, 200.000, gua rasa sih sebenarnya sederhana, nanti gua jelasin. Ada hubungannya juga buat organisasi gitu ya, entah kemasyarakatan dan lain sebagainya, organisasi di kampus, organisasi di sekolah. Sebenarnya lo nggak perlu capek-capek zaman sekarang kalau lo ngerti caranya. Tapi kalau logikanya kuat lo pasti kuat. Oke, balik lagi ke sini. Jadi eh, yang nggak fairnya menurut gua adalah yang bayar, yang pasang iklan itu udah dicas, eh, cuma yang nampilin iklan mereka di webnya nggak dapat apa-apa gitu. Nah, terus gue tulis lah ini. Gitu. Nah, di sini ada ini nih. Bila kondisinya seperti ini ada 3 hal. Gue tulis ini nih, ada ngehack ya kan. Nah, lihat nih tanggalnya nih ya. Tanggal berapa nih? 12 Februari nih. Ya. Nah, di sini ada kalau lo dengar kasus game stop sekarang gitu kan, ada konspirasi, bukan konspirasi ya, konspirasi mah keren banget lah. Ada sekelompok orang melalui media sosial yang sepakat melawan korporat besar gitu kan. Itu menarik buat gue tuh. Nah sebenarnya itu juga bisa dipakai buat iklan. Cuma ternyata itu nggak boleh gitu sama sama si AdSense nih. Caranya ya sebenarnya sama dengan yang dilakukan Red Hat ya, lu berkelompok gitu ya, misalnya sebuah organisasi. Terus caranya adalah karena bukan impresi yang dinilai. Nah, kalau impresi sebenarnya lebih susah menurut gua. Karena kan nggak mungkin lu 1.000 handphone suruh buka gitu. Karena yang dinilai hanya klik ya. Jadi sebenarnya eh, gampang banget gitu yang pembuat konten ini nih. Atau lu misalnya punya SPSI kalau di pabrik ya, atau FSPMI itu yang agak agak lumayan kuat juga. Ya dia tinggal minta aja sama anggotanya suruh klik gitu. Satu klik lo bayangin kalau misalnya anggota organisasinya ada 1.000 orang gitu.
dan satu klik itu harganya 1.000 gitu ya. Artinya sehari si FSVM itu bisa dapat duit 1,5 miliar atau setahun minimal 1,5 miliar lah. Begitu juga misalnya organisasi kemasyarakatan yang anggotanya cukup besar gitu. Misalnya bisa 1.000, bisa 2.000, bisa atau partai lah kalau yang agak gede, mungkin agak ekstrim lagi. Ya nggak perlu juga minta donasi gitu ya. Sebenarnya ada cara yang elegan gitu. Atau organisasi kecil misalnya di sekolah yang dulu gue juga pernah ikut organisasi beberapa organisasi. Cuma zaman dulu ini kan nggak ada gitu. Biasanya kita kalau mau nyari dana itu keliling atau jualan atau minta sumbangan ke sekolah atau ke kampus ya, minta dana ke UKM gitu kan, minta dana organisasi, atau minta ke seniornya gitu. Padahal kalau lu punya akun AdSense ya dan anggota lu misalnya kayak gue ada satu, gue pernah ikut di salah satu organisasi eh, penjelajah alam ya. Itu kan dia organisasinya agak kuat, dia kayak kayak tentara lah, kayak militer, semi militer lah. Cuma dia bukan militer. Kita punya ikatan yang cukup baik. Lo bayangin kalau misalnya satu angkatan tuh 20 orang, dan organisasi itu sudah berdiri misalnya 25 tahun, artinya ada minimal 500 anggota ya. Kalau sehari aja dia klik ya dari 500 anggota itu, eh 20 kali 25 tahun berarti berapa? Bener ya 500 ya. 500 atau biar gampang 1.000 lah, misalnya satu angkatan 100 orang gitu ya, kayak Paskibra gitu ya, kayak Pramuka kan anggotanya banyak banget tuh. Cuma gue nggak tahu apakah dia dia sekuat hubungannya sekuat organisasi penjelajah alam atau enggak, gue nggak tahu juga. Nah, kita asumsiin aja anggotanya 100 gitu ya, per tahun, terus dia sudah berjalan 10 tahun, berarti kan ada 1.000 ya. Nah kalau satu anggota itu, kalau lu mintain donasi mungkin agak susah, lu jualan agak lama. Tapi kalau lu bayangin kalau 1.000 anggota itu, lu minta klik satu kali aja, lu kali 1.000 gitu, udah 2 miliar. Kalau satu kliknya 1.000, udah 1 miliar. Tanpa lu harus capek-capek keliling dan lain sebagainya gitu. Begitu juga dengan orang-orang yang hidupnya di jalan gitu ya. Misalnya ada apa? Lu suka ada lihat pengamen, ada pengemis gitu ya. Ya ini maaf-maaf atau misalnya panti sosial atau kegiatan sosial. Sebenarnya nggak susah-susah banget gitu daripada selalu mencari donatur kan. Ada baiknya juga kalau misalnya donaturnya, lu sarannya kalaupun nggak ada dana ya minta tolong diklik gitu iklannya, sama si anggota tersebut. Kalau ada 1.000 kan kali 1.000 aja udah 1 juta. Oh salah 1.000 anggota kali 1.000 klik 1 juta sehari ya. Kalau lu butuh 30 juta ya tinggal 30 hari. Gimana caranya ngakalin itu aja sih. Artinya bukan ngakalin sistem ya, tapi gimana caranya ngedrive kondisi itu. Itu sih menurut gua. Cuma ya tadi mesti halus-halus karena kalau kalau di blog nih dia ternyata bisa ngerit ya apa yang dibaca. Jadi kalau lu nulis begini nih, eh, pola ngehack gitu ya atau menyarankan orang untuk klik ya kayak gini lah ya. Nih, ini kan. Ini ntar keluar nih tuh penayangan iklan Anda dibatasi gitu. Gitu sih. Jadi poinnya, eh, hal apa yang dilarang sama Google adalah, kalau bisa jangan tulis, atau jangan bikin konten yang menyarankan orang untuk ngeklik iklan secara eksplisit langsung di blognya. Kalau kalau AdSense-nya base blog. Kalau di YouTube gue kurang tahu karena YouTube gue belum di approve ya. Jadi kalau di blog itu kondisinya begitu. Karena memang yang dinilai kliknya, lu kan bisa lihat di sini ya, 10 klik gue dapat 15.000. Lu bisa bayangin kalau
Kalau kenapa sih SEO di luar itu orang bisa hidup hanya dari iklan, karena lo bayangin dia CPC-nya ada yang 100.000, $7 atau 100.000 sehari ya, ada yang $1 gitu ya. Makanya jasa SEO tuh kalau di luar negeri ya cukup bagus. Tinggal balik lagi ke kita, kalau kita emang jago SEO dan bahasanya bahasa asing ya sebenarnya nggak perlu juga untuk kerja sama orang lain. Lo bikin konten yang bagus pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau AdSense-nya tinggi ya gua rasa untuk hidup di Indonesia cukup lah. Kalau sehari satu klik aja ya 100.000, ya 3 bulan 1 bulan udah 3 juta gitu kan. Eh, udah hampir mau UMR gitu. Nah, penjelasan itu juga pernah gue utarain di sini nih, di video gue, salah satu judulnya di sini ya. Jadi kalau lo pengen cari, nah cara dapat uang dari internet akhirnya terbongkar. Di sini gue dijelasin detailnya bahwa view itu nggak terlalu berfungsi. View itu lebih menguntungkan pihak pengiklan, eh, karena si customer udah dicas ya. eh, yang dihitung adalah berapa kliknya. Jadi semakin banyak klik ya cukup juga. Artinya kalau lu pengen nyari 1 juta ya lu tinggal pikir aja gimana caranya ini bisa nyari 1 juta. Kalau dia di Indonesia berarti kan misalnya ini 1.000, berarti harus ada 100 klik gitu. Nah kalau anggota lu cukup banyak ya nyari 100 klik gua rasa gampang lah. Cuma balik lagi, karena ini dilarang, ya kan? Dan gue juga lagi jelasin hal-hal yang nggak boleh, yaitu yang dilarang gitu. Hal yang sederhana yang dilarang, yaitu menganjurkan orang untuk ngeklik. Oke, sekian dulu dari gue. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.